Hidup itu harus bernyala. Berarti ada satu pertanyaan besar. Ada yang padam. Mari kita nyalakan. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku, rekan-rekan umat Allah yang terkasih, sekali lagi selamat hari Minggu untukmu semua. Ada orang Jawa di sini yang ikut misa. Di sini juga ada, deret ini ada, ini. Ada sebuah falsafah orang Jawa. Atau yang dikenal dengan peribahasa, bunyinya demikian. Urip iku urang. Artinya hidup itu menyala. Ada yang emosi yang menyala-nyala. Kenapa marah? Bisa jadi juga marah karena uang tidak ada. Bisa jadi juga marah karena tidak mampu menguasai diri. Tentang marah, Mother Teresa pernah berdiskusi dengan anak-anaknya di Sungai Gangga. Ketika Mother Teresa bersama anak-anak gelandangan di Sungai Gangga, India, ia melihat ada dua orang bertengkar. Mereka berdekatan, tetapi suara mereka begitu tinggi. Mother Teresa bertanya, kenapa orang yang marah meskipun berdekatan, tetapi suara mereka tinggi? Anak-anaknya memberikan jawaban karena mereka kehabisan kesabaran. Banyak jawaban yang diberikan oleh anak-anaknya. Mother Teresa menerimanya itu dengan tenang, tetapi menunjukkan wajah yang tidak puas. Anak-anaknya bertanya, apakah jawaban kami tidak tepat? Mother Teresa memberikan jawabanmu benar. Tetapi ada satu hal yang harus saya katakan. Kenapa mereka yang bermusuhan, yang marah, mereka selalu menggunakan kata-kata yang keras, padahal mereka berdekatan? Karena hati mereka sedang berjauhan. Anak-anaknya pada saat itu seolah tidak mengerti dengan jawaban Mother Teresa. Lantas Mother Teresa memberikan balik sebuah pertanyaan. Coba kamu bayangkan orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Mereka tidak membutuhkan suara yang keras. Bahkan mereka tidak membutuhkan kata-kata yang dirangkaikan untuk menjadi kalimat. Tetapi ketika mata mereka beradu pandang, disitulah mereka akan saling memahami. Pada saat itu anak-anaknya mengerti. Hidup itu harus bernyala. Berarti ada satu pertanyaan besar. Ada yang padam. Mari kita nyalakan. Nyalakan dengan cara apa? Mari kita menyalakan dengan cara memberi. Siapa yang mau menerima, ia harus memberi. Coba kita bayangkan, kalau semua orang senang hanya mau menerima, siapa mau memberi? Hanya mau terima, terus siapa yang mau kasih? Tapi coba kita rubah. Semua orang yang ada di sini, semua orang memberi, maka semua orang yang ada di sini akan menerima. Hakikat dari menerima adalah memberi. Maka memberi harus melupakan. Yang beri harus lupa. Dan yang terima harus ingat. Itu falsafah orang-orang Cina. Yang beri tolong lupa. Yang terima jangan lupa.
Ada yang kasih habis dia ingat 50 tahun. Sudah mati juga dia ingat terus. Yang itu saya yang beli, yang itu saya yang beli, yang ini saya yang beli. Jangan. Yang kita beri harus lupa, dan yang kita terima jangan sekali-kali untuk lupa. Ada kaitan juga, ada seorang penulis dia katakan, Anda boleh melupakan tangan-tangan yang selalu memberikan aplaus untuk Anda saat Anda sukses. Tetapi sekali-kali Anda tidak boleh melupakan mereka yang selalu mengulurkan tangannya kepada Anda ketika Anda jatuh. Yang jatuh itu yang paling keren. Sementara ini kita sementara ikut prapaskah. Dalam beberapa perhentian dikatakan, setia kepada orang-orang yang berpengaruh, setia kepada mereka yang kaya, yang luar biasa adalah gampang. Tetapi setia kepada mereka yang dikucilkan, terpinggirkan, itu hanya orang-orang hebat yang bisa ada di sana. Maka dengan memberi, Anda melihat dengan mata yang baru, bukan mata-mata. Yang tidak beri itu yang mata-mata. Yang memberi pasti akan melihat dengan mata yang baru. Karena perasaan terbesar di dunia ini adalah memberi. Perasaan terbesar di dunia ini adalah memberi. Jadi buatlah itu berarti. Dan memberi dalam bacaan pertama Abraham. Abraham memberi. Coba kita bayangkan Abraham. Sarah tidak punya anak. Sarah punya anak saat umurnya 91 tahun. Apakah di sini ada usia 91 tahun? Ibu-ibu ada yang 91, tolong angkat tangan. Kita punya 80 tahun sudah tidak bisa datang gereja lagi. Hanya pasrah kapan Tuhan panggil. Sarah melahirkan itu saat usia 91 tahun dan Abraham usia 100 tahun. 100 tahun. Abraham 100 tahun. Dan Abraham meninggal saat usianya 175 tahun. Dan Abraham punya cucu waktu itu, Esau dan Yakub, usianya 15 tahun. Paling kurang dia masih lihat kembali. Kita ada yang dia pun cucu belum ada, dia sudah mati. Dia sampai di surga juga dia bingung, tahu saya pun cucu model mana. Abraham masih lihat dia punya cucu. Dia masih lihat dia punya cucu. Karena Ishak punya anak itu dari Ribka. Nah, Ribka, pergilah dan ambillah Ribka. Ribka ini jauh, tidak ada di tanah Kanaan, jauh. Mereka juga tidak pakai SMS. Mereka tidak pakai itu. Mereka juga pergi tidak pakai atau nama. Atau nama orang sempat. Yang atau nama di sini dan merasa tersinggung, tolong baca itu kitab suci. Karena yang pergi ke sana, Abraham hanya suruh dia pembantu. Jadi yang di sini memperumit, tolong baca kitab suci supaya jangan perumit. Ya. Tidak pakai atau nama, tidak pakai. Karena yang pergi di sini, yang pergi untuk ambil Ribka, itu hanya pembantu dari Abraham. Bawa semua kekayaan untuk pergi ambil Ribka. Katakanlah Ribka itu ada di Dili. Tidak ada kontak. Tapi Abraham suruh pergi ambil satu nona di Dili sana supaya bawa datang untuk Ishak. Coba model begini siapa mau bisa pergi? Pikir di sana hanya satu nona saja. Oh, banyak di sana. Tetapi pembantunya katakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia adalah pendamping untuk tuanku raja? Abraham memberikan jawaban. Wanita yang memberikan minum kepada unta-untamu, dialah yang harus Anda bawa untuk menjadi istri Tuhan. Jadi dia berangkat bawa emas, bawa semua, yang asli semua, kekayaan semua dibawa. Pulang kembali pasti
Kita punya juga pergi kalau masuk adat itu mama-mama itu pikul besar begitu. Tetapi pikul tak salah palsu. Ya, saat duduk adat atau nyamaf usir kita karena tidak asli. Yang pernah mengalami itu, bagaimana perasaan waktu itu? Berat. Ada yang pergi bilang tunggu, berkat habis baru kita urus yang lain. Oke. Setelah berkat juga belum urus-urus, tidak apa-apa, yang penting sama-sama. Dalam perjalanannya, dan pada akhirnya ia sampai ke tanah Ribka. Di sana ia menjumpai Ribka dan memberi minum untuk unta-untanya. Loh, ini yang untuk saya punya Tuhan. Di sana orang yang punya sumur tidak punya tali. Jadi yang mau pergi timba air di sumur harus bawa talinya tersendiri. Kalau kita punya sumur di sini, tali sudah gantung memang. Hidup terlalu berat, kalau cari tali tidak dapat, mau bunuh diri, pergi ambil itu tali sumur. Nah, itu bongkar saja kita gantung diri di situ. Waktu itu, pembantunya Abraham mengingat, siapa yang memberi minum untuk unta-untamu, itulah yang akan Anda harus bawa kembali. Dia kasih minum. Unta itu minum 1 kali 15 drom. Kita kan tidak ada unta toh. Pas rasa. Kita punya ini nona sekolah ambil sedikit. Baru semester 2. Cuci piring tidak mau lagi. Apalagi timba air. Tidak mau. Padahal sampai di sana juga kuliah setengah mati. Dia datang di sini bahwa dia paling keren. Ya. Dia bilang, saya kuliah ini dosen kasih susah saya. Bukan dosen, dia yang lagi menyusahkan diri. Orang yang selalu menyalahkan orang lain, itu berarti dia lagi berat dengan dirinya. Seorang penulis katakan, jika Anda masih menyalahkan orang lain, jika Anda selalu menyalahkan orang lain, berarti perjalananmu masih jauh. Jika Anda selalu menyalahkan dirimu sendiri, berarti perjalananmu sudah dekat. Tetapi, jika Anda sudah tidak menyalahkan siapapun juga, berarti Anda telah sampai. Kita ada di posisi mana? Salahkan orang, salahkan diri, atau tidak salahkan siapa-siapa. Kalau masih salahkan orang, masih jauh. Salahkan diri sendiri, sudah dekat. Kalau tidak salahkan siapa-siapa, sudah sampai. Mau yang sampai? Kalau mati jangan sampai dulu. Biar hidup dulu. Biar menderita juga, yang penting hidup. Ada yang katakan, Romo saya ini susah. Saya bilang, saya juga susah. Saya juga susah. Susah sekali. Tapi kan dia bilang, Romo saya susah sekali. Saya engkau mau supaya kamu tidak susah? Mau Romo. Itu bagaimana Romo? Mati saja. Saat mati itu berarti susah tidak ada lagi. Ya. Yang lagi mengeluh-mengeluh, mati. Jangan pikir nanti orang kasih makan dengan cara apa. Tidak usah pikir. Bukankah saat kita mati di rumah sakit umum, rumah kita selalu dibersihkan dengan cepat? Ada yang belum sadar, tolong sadar. Saat putus napas di UGD, ICU, berita sampai di lingkungan, tetangga langsung bersihkan. Mau tengah malam juga, bunga semua rata. Rata. Bersih. Kalau memang halaman masih terlalu kotor, dan karena mau tofa, uang tidak ada, tenang. Tiba-tiba mati, halaman bersih. Ya. Halaman bersih. Jadi yang selama ini mau sewa orang bersihkan tidak mau, beritahu saya, Tuhan saya tunggu mati. Saya kalau mati ini langsung bersih. Bersih untuk apa? Tenda dipasang, lampu dipasang malam itu, dan semua orang datang. Semua orang datang. Kalau dalam kitab suci ada dalam kitab suci tercatat,
Lebih baik ada di tenda duka daripada Anda ada di tenda sukacita. Tenda duka itu lebih penting daripada tenda sukacita. Abraham memberi, dan pada akhirnya dia menerima. Ribka diambil. Malam omong adatnya sederhana. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian ada bagaimana Ribka dipinang dan diambil untuk Ishak. Omong adat itu hanya pembantu yang pergi. Ini ambil Ribka ini. Pembantu hanya bicara kepada orang tuanya, saya mau ambil Ribka. Dia punya bapak bilang apa? Coba tanya dia. Kalau dia mau, Ribka ini di balik pintu. Dia senyum-senyum. Dia belum lihat Ishak. Mereka tidak fece. Jadi bagaimana mau tahu? Tidak tahu. Mereka tidak fece. Dan pada akhirnya tanya Ribka, saya mau memberikan semua kekayaan yang bawa dari tanah terjanji, yang berlimpah susu dan madu, berikan kepada ayah dan ibu Ribka. Dan dia punya saudara di situ. Kasih. Setelah itu besok mereka langsung pulang. Tidak diantar oleh siapapun. Orang tidak antar. Yang omong juga hanya itu. Sederhana. Kita punya di sini kalau omong adat, masuk jam 6, tak salah makan jam 3 pagi. Ya. Ini omong adat ini. Tahu omong apa yang model begitu? Ya. Omong masuk jam 6. Ada yang pergi itu lampu semua padam, padahal PLN tidak padam. Mereka kasih padam lampu semua. Duduk. Kasih nyala lampu juga bayar. Duduk juga bayar. Kalau memang kita bawa 2.000, bayar 80 kali. Mati kita. Terakhir kita harus omong sampai dini hari. Itu sudah sampai belas kasih. Yang terima sudah mengantuk, yang pergi juga mengantuk. Maka mereka bertemu dalam keadaan mengantuk. Berarti ini para dan para bertemu. Ada di TTU ini. Di TTU ini. Bukan di dunia ini, di TTU ini. Mereka pergi omong adat bawa motor. Pergi untuk tanya syarat-syarat. Bawa motor. Bawa datang bawa Alkitab 1, bawa patung 1, bawa dengan lilin 2, bawa datang. Mereka pulang dan siapkan itu semua. Hari H mereka pergi bawa mobil. Semua mobil. Sampai di sana dia tidak jadi yang ini naik kembali, ini harus bawa emas, ini bawa ini, bawa ini. Maka mereka tidak bertemu sampai pagi. Dan mereka pulang kembali juga tanpa satu keputusan. Ini berat. Ada satu lagi di TTU. Di TTU. Mereka omong sampai tidak bertemu. Keluarga laki-laki tidak makan. Dan batalkan semua. Katakanlah keluarga laki-laki itu ada di sini, omong adat itu ada di satu tempat jauh lah. Di Wini sana lah begitu. Omong tidak jadi, telepon dari Wini, kamu besok tidak usah datang ikut berkat nikah, tidak usah. Dan hal yang sangat luar biasa, omong tidak bertemu, tetapi besok harus berkat nikah. Maka yang oto ini, mobil ini, antar lebih dahulu pengantin wanita tiba di gereja. Antar pertama pengantin laki-laki tiba di gereja sambil tunggu kapan perempuan datang. Dan kami bagian dari penantian itu. Kami tunggu. Dan tunggu lama sekali baru perempuan itu datang. Dan sekarang mereka hidup di tengah-tengah kita, dekat-dekat sini. Ya, dekat-dekat sini. Tidak usah cari tahu, tetapi dari pelajarannya itu mari kita belajar. Ini kan melibatkan banyak orang. Tapi kalau hanya seperti yang tadi Ishak itu, pembantu yang pergi karena semua kekayaan, mau intan, permata, emas, kekayaan semua bawa.
Tapi kalau kita modal pergi hanya jalan tak salah kita juga tidak makan apa-apa. Karena apa? Kita tidak memberi. Bagaimana mengharapkan untuk dapat? Tidak bisa. Dan Abraham memberi. Pemberian terbesarnya adalah dia memberikan anaknya. Untuk siapa? Untuk dikorban. Dia kasih. Ada satu ibu di TTU. Tetap di sini. Dia punya anak ada 7 laki-laki. Tiap hari dia bisa terus. Dia bisa. Dia bertemu Romo. Kalau bisa saya punya anak 1 jadi Romo. Saya boleh. Mampu anak berapa? Ada 7 Romo. Ya. Kalau begitu saya mau yang kasih yang bungsu sah. Dia bilang, aduh Romo, bungsu jangan. Nanti saya mati siapa yang mau urus saya? Kalau Romo mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hari Romo mau bawa memang. Tapi yang bungsu itu yang memperhatikan saya. Sedangkan 6 itu Romo berat. Dia punya 7 tapi kasih saja berat. Abraham punya cuma 1 tapi dia memberi 1. Kalau memang kita tidak beri apa-apa, beri senyum saja. Kalau kasih senyum, terima senyum. Kasih keram, dapat keram. Ya, hanya Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Injil. Dan bacaan kedua dari Roma, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kalau dalam Injil dibahasakan, di sana mereka itu berubah. Wajahnya bercahaya. Orang yang memberi dengan sukacita dia akan bercahaya. Tapi yang beri dengan terpaksa, dia kasih habis uang 50.000. Dia keluar dapat lihat orang makan bakso. Dia ingat, coba saya tidak kasih Romo, pas kita 2 makan bakso. Itu orang yang memberi tidak dengan tulus. Memberilah dengan tulus. Memberilah dengan sukacita. Memberilah dengan senyum. Seorang penulis katakan, dunia tidak boleh mengubah senyummu. Dunia tidak boleh. Tetapi Anda harus mengubah dunia dengan senyummu. Dengan cara memberi. Memberi berarti Anda melihat dengan mata yang baru. Kita bangkit berdiri. Mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya